Betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ali dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 4182 03725 0053. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan. Pertanyaan pertama ialah, apa perbedaan seorang manajer, entrepreneur, dan seorang leader, dan impian apa yang kita impikan untuk 5 tahun ke depan? Saya akan menjawab manajer terlebih dahulu. Manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan dan memastikan target tercapai. Entrepreneur adalah orang yang menciptakan dan menjalankan usaha sendiri dengan berani mengambil peluang dan resiko. Sedangkan leader adalah orang yang mampu memimpin, memotivasi, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk 5 tahun ke depan, posisi impian saya adalah menjadi seorang entrepreneur sekaligus leader yang mampu membangun usaha sendiri dan memimpin tim dengan baik. Untuk pertanyaan kedua yaitu, menurut saudara, peluang usaha yang bagaimana yang cocok di masa digital ini? Menurut saya, peluang usaha yang cocok di masa digital saat ini adalah usaha yang memanfaatkan teknologi dan media sosial. Contohnya seperti bisnis online shop, content creator, digital marketing, kuliner online, dan jasa desain atau editing. Usaha di era digital memiliki peluang besar karena pemasaran lebih mudah, jangkauan pelanggan lebih luas, dan bisa dilakukan secara fleksibel melalui internet. Selain itu, masyarakat sekarang lebih sering menggunakan media sosial dan platform digital untuk mencari produk maupun jasa. Untuk pertanyaan ketiga ialah, jelaskan sikap dan karakter kewirausahaan dan berikan contohnya. Sikap dan karakter kewirausahaan adalah sifat yang harus dimiliki seseorang agar bisa menjalankan usaha dengan baik dan bertahan dalam berbagai kondisi. Contoh sikap dan karakter kewirausahaan yaitu, yang pertama, percaya diri. Seorang wirausaha harus yakin dengan kemampuan dan ide yang dimilikinya. Tanpa percaya diri, seseorang akan ragu untuk memulai. Contoh, berani mulai jualan walaupun belum punya pengalaman karena yakin bisa belajar sambil jalan. Kedua, berani mengambil resiko. Dalam bisnis, pasti ada kemungkinan gagal. Jadi, wirausaha harus siap menghadapi risiko. Contohnya, tetap membuka usaha meskipun ada kemungkinan rugi di awal. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Wirausaha harus bisa menciptakan ide baru atau membuat sesuatu jadi lebih menarik agar bisa bersaing. Contoh, membuat kemasan produk yang unik atau mengikuti tren agar menarik perhatian dan pembeli. Yang keempat, pantang menyerah. Dalam menjalankan usaha pasti ada hambatan, jadi tidak boleh mudah putus asa. Contoh, saat penjualan menurun, tidak berhenti, tapi mencoba cara baru seperti promosi di media sosial. Yang kelima, disiplin dan konsisten. Kesuksesan tidak datang secara instan, jadi harus tekun dan terus menjalankan usaha dengan teratur. Contoh, tetap rutin upload konten atau promosi setiap hari meskipun belum banyak pembeli. Untuk pertanyaan keempat adalah, sebutkan hal-hal apa saja sebagai penyebab kegagalan bisnis saat ini. Ada beberapa hal yang sering jadi penyebab kegagalan bisnis, apalagi di zaman sekarang yang persaingannya tinggi. Yang pertama, tidak memahami pasar. Banyak bisnis gagal karena tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Contoh, jual produk yang tidak sesuai tren atau tidak dibutuhkan, jadi tidak laku. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Tidak bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Contoh, uang keuntungan dipakai untuk hal lain, jadi modal habis dan bisnis tidak bisa lanjut. Yang ketiga, kurang inovasi. Bisnis tidak berkembang dan hanya itu-itu saja. Contoh, produk tidak pernah diperbarui kalah saing dengan kompetitor yang lebih kreatif. 4. Strategi marketing yang lemah. Produk bagus tapi tidak dikenal orang. Contoh, tidak memanfaatkan media sosial atau promosi, jadi penjualan sepi. Yang kelima, kalah bersaing, tidak punya keunggulan dibanding kompetitor. Contoh, harga lebih mahal tapi kualitas sama, akhirnya konsumen pilih yang lain. Yang keenam, tidak konsisten. Bisnis
dijalankan tidak serius atau tidak rutin. Contoh, kadang jualan, kadang tidak aktif, jadi pelanggan tidak percaya. Yang ketujuh, mudah menyerah, langsung berhenti saat menghadapi masalah. Contoh, baru beberapa minggu sepi, langsung menutup usaha tanpa mencoba solusi. Yang kedelapan, tidak mengikuti perkembangan zaman atau terutama digital. Bisnis tidak beradaptasi dengan teknologi. Contoh, tidak jualan online di saat orang lebih suka belanja lewat internet. Untuk pertanyaan kelima ialah bagaimana cara seseorang calon pengusaha bisa membuka blok pikirannya untuk menjadi seseorang entrepreneur yang sukses. Cara seseorang calon pengusaha membuka blok pikirannya untuk menjadi entrepreneur yang sukses dimulai dari mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan terbuka terhadap hal baru. Seseorang harus berani keluar dari zona nyaman dan tidak takut mencoba, karena peluang sering muncul dari hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penting untuk melihat kegagalan sebagai proses belajar, bukan sebagai akhir, sehingga setiap kesalahan bisa dijadikan evaluasi untuk berkembang. Calon pengusaha juga perlu terus menambah ilmu dan pengalaman, baik dari membaca, belajar dari orang lain, maupun langsung terjun mencoba usaha kecil. Konsistensi dan disiplin juga sangat penting, karena kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Dengan pola pikir seperti ini, seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan dan memiliki mental yang kuat untuk menjadi entrepreneur yang sukses.